15 tahun jadi babysitter. Karena ini dia kapok jadi babysitter lagi. Udah kayak gitu aku terus masih kerja tuh Bang. Aku juga yang ke orang pinter yang 3 ini aku nggak dengerin juga nih, aku tetap kerja. Nah, aku mau nidurin si babynya ini, anak, aku tutup hordeng kan, semua tutup gelap kan. Aku kelonin, terus kan aku agak kayak terbawa tidur juga kan, les-lesan gitu. Kakiku tuh 2 dipegang, terus kayak ditarik gini loh, digentak. Kan aku tuh kaget gitu kan. Terus pas aku bangun gini ngelihat ada sosok gitu loh. Mukanya itu muka si Bu Riri, tapi badannya itu kayak badan iblis, kayak di film-film iblis tuh Bang, yang ada api. Terus ini tuh kayak api-api gitu. Aduh, kepalaku pusing Bang. Aduh. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Nih, saya mau tanya, kalian ada yang kerja di sebuah apartemen nggak? Soalnya, di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia menjadi seorang babysitter. Dan langsung aja kita gas kenalan. Kakak, kenalan dulu, namanya siapa? Susi Bang. Kak Susi? Iya. Dari mana nih? Dari Depok. Deket dong? Deket. Depoknya mana? Depoknya Cipayung. Oh, Cipayung. Berarti kesini sekitar setengah jam ada ya? Mungkin ya, kalau nggak macet. Naik apa tadi emang? Motor. Sendiri? Sendiri. Mantap nih. Kita pesen minum dulu nih ya. Siap. Oke. Mbak. Nah, Kak Susi, kita ini punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Oh, air putih aja deh. Air putih aja? Iya. Kayaknya pasrah ya? Enggak, karena judulnya agak-agak menegangkan ya. Air putih aja. Terima kasih. Dua. Oke, makasih Mbak. Iya. Kak Susi, ya. Tadi kan saya dapat bocoran katanya seorang babysitter. Betul. Emang udah berapa lama sih jadi babysitter tuh pengalamannya? Kira-kira 15 tahun. Udah senior berarti? Kurang lebih. Gajinya udah di atas rata-rata ini pasti? Iya, alhamdulillah. Terus nih, selama kerja jadi babysitter nih di tempat yang ini nih yang mau diceritain, sosok apa yang paling serem? Yang paling serem itu pas waktu aku mau nidurin si bayi, terus aku kayak setengah tidur gitu, kakiku tuh kayak ada yang narik gitu. Pas aku lihat itu kayak ada sosok apa ya, makhluk menyeramkan lah gitu, kayak ada api-apinya gitu. Oh, si sosoknya itu? Iya. Oh, jadi dia narik kaki gitu? Narik kaki. Terus kaget dong? Kaget banget. Itu berasa bener-bener kakiku dipegang gitu loh. Oh gitu. Panas nggak? Kan itu ada api-apinya gitu? Nggak panas. Oh. Jadi bentukannya itu kayak api, cuma dia pegang kakiku sih nggak panas. Cuma tuh nyeretnya itu aku berasa banget. Kan namanya kita kayak agak sedikit tidur kan kaget kan. Jadi pas dia goyang gini, ditarik, aku langsung ngeliat. Terus ada sosok itu. Oke nih Kak, penasaran nih buat detailnya sebetulnya seperti apa sih? Tapi kita lanjut setelah minumannya datang. Baik. Jadi tahan dulu. Oke, Sobat Buntu nih yang sama penasaran dengan saya dari ceritanya Kak Susi sebagai seorang babysitter, tapi jangan kemana-mana nih, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Kak Susi, oh ya, minumannya sudah datang. Silahkan dicobain dulu. Soalnya air putih di sini beda sama dengan serius. Apa tuh bedanya? Cobain aja. Oke, saya coba ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Iya benar, beda. Bener kan? Beda, lebih sehat. Iya, rasa air putih. Oke, Kak Susi,
kita lanjut ya. Ya, Penasaran banget nih. Emang awal mula ceritanya tuh bisa kerja sama bos yang ini tuh kayak gimana sih? Jadi awalnya itu kan saya itu udah kerja sama ekspat, kan sebetulnya ekspat ya, kedutaan gitu Australia. Jadi sebagai suster. Jadi aku masuk di situ itu temanku pokoknya di situ yang kerja udah ada 2 orang nih Bang. Aku masuklah baru karena mereka ini, si bos ini punya anak twin kembar. Oke. Ini tahun berapa sih? 2013. Oke. Jadi mereka punya anak kembar. Si orang tuanya ini kan sibuk. Jadi mereka butuh paling nggak kan suster 2. Terus 1 itu pembantu gitu kan. Jadi kita ada 3 gitu. Jadi 1 orang pegang 1, terus sama yang bersih-bersih lah gitu. Aku masuk ke situlah interview ceritanya, terus diterima. Nah, pas aku udah kerja, aku dengar selentingan lah dari teman-teman kerja yang di tempat aku kerja itu. Mereka bilang, kok lo mau sih Sus kerja di situ? Yang kerja di situ tuh nggak ada yang betah gitu. Pokoknya gosipnya tuh nggak enak lah tentang yang kerja di situ gitu Bang, nggak ada yang betah. Berapa kali tuh orang mental-mental terus gitu. Aku cuma berpikir gini, 1 aku butuh kerjaan, butuh uang lah ya, karena aku punya keluarga kan. Terus kedua, kalau aku nggak terjun langsung maksudnya aku ngerasain, cuma dengar dari orang, aku nggak percaya gitu. Nggak apa-apa lah, gue coba dulu gitu. Namanya orang kan beda-beda, mungkin yang lalu-lalu nggak cocok, di gue cocok, aku gituin. Udah aku kerja. Nah di situ udah 2 orang. Satunya suster, satunya lagi pembantu. Nah mereka butuh 1 lagi, akulah masuk. Nah pas aku udah masuk itu berjalanlah kerja gini. Bosnya tuh baiknya minta ampun. Mereka dari Australia kan. Baik banget. Nah temanku yang 1 ini yang sebenarnya dia jobnya itu bersih-bersih. Dia itu kayak ngerasa gue paling lama gitu loh, kayak nguasain lah gitu. Kita tuh yang orang baru sama dia tuh selalu didikte, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Padahal si bos nggak pernah kayak gitu. Cuma kan paling tidak itu kan bos itu ngelihat, mempercayakan ini yang lama. Yang lama tuh tolong ajarin trial yang baru gitu loh. Jadi kita tuh emang ngedengerin dia karena dia kan dapat amanat dari si bos kan. Tolong nih orang baru kasih tahu gini gitu. Udah kayak gitu, ya udah kita berjalan lah tuh kerja. Nah, pas kerja itu kita mulai gesekan lah tuh Bang, gitu. Karena kan gini loh, basicnya itu kan dia bukan suster kan, tapi dia tuh kayak disuruh sama bos bantu-bantu lah gitu. Karena kan anak kembarnya itu kebetulan kan prematur. Jadi tuh ekstra banget untuk proteknya dia itu loh gitu. Jadi kita tuh ngejaganya dia bener-bener beda sama anak yang normal karena dia kembar kan, prematur juga. Jadi kita tuh bertiga kerja sama. Nah yang si pembantu ini tuh ngerasa kayak gue paling lama gitu loh. Jadi kayak nguasain, lo nggak boleh gini gitu. Padahal itu si bos nggak pernah ngomong, dia sendiri. Terus aku udah kerja lama-lama. Kayaknya nih dia kayak nggak bener gitu loh, bertentangan sama basic aku yang suster gitu loh. Kok nih cara ngajarnya kayak gini ya? Kok dia so tahu banget ya? Karena dia kan nggak, kalau aku kan suster, aku sekolah dulu. Aku sekolah suster, ada ijazahnya. Jadi kita tahu step-stepnya kalau ngurus anak tuh kayak gimana gitu. Sedangkan dia kan nggak pengalaman. Terus dia itu speak ngomong bahasa Inggrisnya juga kan nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Jadi komunikasi sama si bos juga agak susah gitu. Nah kalau di anak itu kan emang diutamakan yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi mereka komunikasi sama kita. Udah berjalan lah tuh sekitar 3 bulan. Dia mulai kayak gini loh. Mbak Susi tenang aja, pokoknya nanti aku ngomong sama bos. Karena aku tuh perjanjian kontrak kerja 3 bulan trial. Okay. Setelah 3 bulan baru kita bikin kontrak baru gitu. Untuk yang per 3 tahun. Karena kan mereka kontrak 3 tahun di Indonesia kan gitu. Jadi sebelum kontrak 3 tahun aku di trial dulu 3 bulan. Dilihat nih cara kerjanya gimana gitu. Nah si temanku ini ngomong,
Dia namanya Riri bang. Terus si Riri ngomong gini pas aku udah 3 bulan. Tenang aja Mbak Susi, ntar aku ngomong sama si bos. Pokoknya Mbak Susi diterima gini gitu. Pokoknya dia tuh tipikalnya tuh di depan aku tuh kayak baik banget gitu loh bang. Sebelum aku tahu dia jahat. Terus aku bilang gini, Bu, maaf ya Bu, sekarang gini, kalau aku sih prinsipnya gini Bu, Ibu nggak usah ngomong pun, kalau emang kinerja saya dilihat sama bos oke, skill aku oke, Ibu nggak pakai ngomong juga bos pasti terima aku kok gitu. Jadi pokoknya setiap dia ngomong aku langsung pentalin gitu loh bang. Jadi kayak dia pengen ngomong, tenang aja Mbak Susi, ntar aku yang ngomong. Seolah-olah tuh aku kayak punya hutang budi loh. Oh iya tolong dong Bu, aku ngomongin dong ke bos biar bos terima aku. Ya aku kan karena aku kan punya skill juga, punya ilmu gitu loh. Jadi kita nggak perlu takut. Aduh gimana, yang penting kita nunjukin ke bos kerja kita yang terbaik gitu aja. Urusan diterimanya kan urusan bos gitu. Udah akhirnya tibalah 3 bulan. Kita meeting lah tuh sama bos. Oke Sus, kamu kerjanya bagus, anak-anak juga oke sama kamu kerjanya bla 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 lah. Pokoknya ya intinya bos seneng sama saya, kerja saya. Bikinlah kita kontrak. Nah dari bikin kontrak itu kan setahun tuh bang. Dia mulai aneh lagi nih ininya, temanku nih mulai menunjukkan gitu loh. Nunjukin hal-hal yang kayak Mbak Susi nggak boleh ini loh, nggak boleh itu loh gitu. Terus ntar datang si bos, oh ada apa ya? Oh enggak, boleh kok. Jadi aku bilang, tuh boleh kok gitu. Jadi aku sering ngelawan sama dia gitu bang. Karena bukan yang ngelawan sih, jadi aku orangnya nggak seneng bohong ya. Jadi kalau ngomong bohong ya, sedangkan bosnya aja nggak apa-apa gitu loh. Jadi kan ketara, jadi dia kayak aduh gue ketara nih bohongnya gitu bang. Terus udah kayak gitu, terus si bos tuh mulai akrab sama saya. Akrab kan karena kan kita komunikasi masalah anak ya gitu. Susi gimana anak-anak, kegiatan apa hari ini, makannya apa, bla 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 lah gitu. Dia cemburu tuh bang. Nah saya masuk, dia mulai kayak di apa ya, bahasanya tuh apa ya, kayak dicuekin sama bos. Perasaannya dia kok gue jadi kayak tersingkir nih ada Susi gitu. Kok sekarang lebih akrab sama Susi gitu. Karena kan menurut aku cemburunya dia tuh nggak maksudnya aneh ya. Kan kita jaga anak otomatis bosnya pasti nanya ke aku. Sedangkan dia kan bersih-bersih gitu. Jadi mau nanya apa ke dia gitu loh. Kan yang lebih penting anak gitu. Jadi mulai dari situ dia cemburu tuh bang. Udah dari situ udah. Terus dia ngomong, Mbak Susi tolong dong cuciin baju aku kayak gitu. Dia udah berani kayak gitu tuh bang. Terus aku ngelawan, aku tuh orangnya ngelawan. Bu maaf ya, saya di sini kerja jaga anak sama bos, bukan sama ibu. Ibu ngapain nyuruh saya gituin. Ya udah deh ntar aku kerjain sendiri. Tuh jadi pembantu suster-suster yang dulu diperlakukan sama dia tuh kayak gitu. Jadi makanya kan yang aku ngomongin tadi pada mental-mental gitu bang, nggak betah. Karena kayak gitu. Terus dia kalau sama bos tuh kayak cari muka, ngomongnya di depan bos beda, aslinya beda gitu loh bang. Jadi orang tuh pada nggak mau ambil resiko. Ah gue males lah punya partner kerja kayak gini. Kalau aku lawan gitu. Ah gue lawan. Orang kita sama-sama kerja kok. Selama aku benar kenapa takut gitu kan. Udah akhirnya berjalan deh tuh aku kerja 7 bulan ya kan. 7 bulan udah berjalan dia mulai uring-uringan tuh bang. Tapi dia nggak nunjukin di depan aku uring-uringan, enggak gitu. Nah udah berjalan 1 tahun nih aku kerja. Dia itu sikapnya itu baik banget sama aku gitu. Beda dari yang sebelumnya gitu. Baiknya gini, Mbak Susi mau makan? Disendokin. Aku kan positive thinking ya. Oh iya Bu, udah Mbak Susi liatin anak-anak aja, aku yang ambilin makan gitu. Kan kita kan, jadi kita masak, dia ada masak, kita babysitter tuh dikasih makan kan gitu. Jadi kita masak, dia yang masak terus kita dimasakin sama dia. Aku cuma dalam hati gini, kok nih orang baik banget gitu. Padahal setiap dia ngomong aku lawan terus lah pokoknya gitu.
Terus udah gitu, Mbak Susi diem aja duduk, aku nih. Ya aku sih positif. Oh iya, karena aku ngurus anak, dia kan nggak ada anak, nggak pegang anak, dia bebas. Oh iya Bu, makasih Bu gitu. Terus aku makan disendokin tiap hari tuh kayak gitu Bang, tiap hari. Dia baik banget, baik. Nah udah kayak gitu, tibalah saatnya nih, aku ngerasain di diri aku nggak enak gitu. Maksudnya aku kayak sakit gitu. Bukan sakit sih, awalnya tuh kayak aku berpikiran mungkin kecapean. Karena kerjanya tuh kan kita diporsir ya. Karena itu orang tuanya kan nggak mau pegang anak sama sekali. Jadi kita benar-benar jaga anak tuh sampai malam tidur gitu loh, anak itu tidur. Aku berpikiran mungkin aku capek, kecapean pulang malam gitu kan. Terus di rumah juga, kebetulan pada saat aku kerja itu aku habis cuti 3 bulan melahirkan. Oke. Aku ada baby juga di rumah, jadi kan di kerjaan jaga anak orang, aku di rumah juga jaga anak sendiri, jadi aku capek, mungkin aku pikir, oh mungkin capek. Awalnya tuh Bang, aku tuh sakit, kepalaku sakit, gitu, sakit tuh kayak sakitnya tuh di atasnya sakit apa ya, kayak ditusuk-tusuk paku gitu loh, kayak ditancap-tancepin gitu loh, aku sampai yang hampir mau pingsan lah gitu. Terus aku juga muntah-muntah gitu. Terus awalnya udah mungkin masuk angin, aku minum tolak angin lah. Udah kayak gitu, udah aku abaikan tuh Bang. Aku nggak iniin diriku, mungkin capek aja lah gitu. Karena aku kan anakku masih ASI juga kan. Udah aku sakit gitu, aku abaikan. Nah, keanehan mulai. Jadi setiap aku masuk apartemen, aku tuh kayak nyium bau bangke gitu loh, kayak busuk gitu loh. Bukan busuk, bangke tikus, gimana sih Bang? Iya. Kan kayaknya nggak mungkin banget di apartemen sebersih itu ada bangke kan, gitu. Jadi kalau pas aku masuk ke pintu depan, serem tuh baunya tuh berasa banget. Cuma aku tuh belum kepikiran yang aneh-aneh. Bau apa ya, bau nggak enak gitu. Di depan pintu sama di kitchen, di dapur gitu. Okay. Aku selalu nyium kayak gitu tuh Bang. Udah aku diemin, aku nggak cerita nih sama si Riri ini gitu, karena aku lihat dia kan apa ya, aku nggak mau cerita karena buat aku masa sih aneh gitu kan, aku nggak cerita dulu deh tuh sama dia. Tapi aku cerita sama temanku yang babysitter satu lagi nih, aku cerita sama dia, gue nyium aneh-aneh dari sini, masa sih Sus katanya, gue nggak nyium deh, gue nyium tahu gitu. Udah kita bisik-bisik. Udah berjalannya waktu, pas udah setahun aku perpanjang kontrak. Kan kontrak setahun tuh, aku perpanjang lagi tuh setahun. Dia makin geringsangan tuh Bang, kayak kok nih si Susi diperpanjang mungkin ya. Tapi tuh dia sebenarnya di depan aku tuh dia baik banget gitu. Nah udah kayak gitu aku perpanjang, si bos tuh sama aku makin akrab. Aku juga sering dikasih kayak perabotan bayi lah kan, dia bekas bayinya dia kan masih ada, kan namanya orang dapat kadoan masih baru-baru nggak kepake, aku suruh bawa pulang. Nah dia ngomong ke aku langsung, enak banget tuh si bos ngasih lo baju baru-baru bla 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 gitu, ngiri lah Bang. Terus aku bilang, ya kan ibu nggak punya bayi, aku kan punya, ya si bos ngasihnya ke aku lah gitu. Lagian ibu buat siapa? Buat ponakan aku lah di kampung. Ya udah ngomong aja Bu sama bos, ntar kan dikasih aku gitu kan. Terus cemburu lah ceritanya. Udah aku diemin tuh, dia makin lama tuh ada baik, kadang baik nyendokin makan, tapi kadang ke aku uring-uringan gitu Bang. Terus kalau bos ngomong ke aku, Susi kita mau makan malam di luar, ntar aku ngomong nih ke si Riri, Bu Riri si bos mau makan, kapan? Hari ini. Kok ke aku nggak ngomong gitu, jadi kayak cemburunya tuh kelihatan banget gitu. Terus lama-lama tuh si bos, aku ngomong sama si bos, bos si Bu Riri tuh pengen dikasih baju ini, Susi dia nggak punya bayi, dia buat apa gitu. Saya nggak tahu, pas kamu ngasih ke saya dia kayaknya agak-agak marah sama aku tuh gitu, dia cemburu. Oh nggak perlu, dia nggak ada baby gitu. Udah kayak gitu setahun aku dikontrak tuh Bang, sakitku makin ini nih Bang, makin jadi dan volumenya tuh makin sering gitu loh. Dan anehnya setiap
sakit kepalanya itu jam 6 sore pas azan maghrib. Tuh. Jadi setiap azan maghrib kepala aku tuh sakit. Itu sakitnya tuh kayak ditusuk-tusuk paku gitu loh Bang. Sampai kan aku kalau pulang kadang dijemput suamiku. Sampai di atas motor tuh aku sampai bilang ke suamiku berhenti dulu, berhenti karena aku mau pingsan kan. Ntar aku duduk dulu tuh, aku tuh kayak sakitnya minta ampun, terus aku muntah-muntah kan. Muntah-muntah, terus suamiku bilang masuk angin kali, nggak tahu udah dikerokin apa gitu kan. Udah, itu sering tuh Bang, itu setiap hari. Setiap hari aku ngerasain kayak gitu. Terus aku kayak gitu, terus teman-temanku tuh pada ngomong ke aku, Sus lu tambah pucet deh, kurus. Ah masa sih? Iya beneran deh. Lu gak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi lu gue liat beda lo muka lo pucet banget, kurus gitu. Temanku tuh gak 1-2 orang, hampir semua Bang ngomong. Tapi aku gak ngeh ke diriku gitu loh. Masa sih, aku masih positive thinking. Oh mungkin capek urus baby di rumah, urus baby punya si bos gitu. Udah, aku juga ke dokter. Bilang katanya lambung, kata dokter. Karena kecapean, aku dikasih obat lambung lah. Gak sembuh tuh Bang. Aku masih sakit. Nah, si anaknya ini kan dia udah umur 1,5 tahun ya. Pas aku sakitnya makin parah. Dia udah bisa ngadu ke mamihnya. Gitu. Mami, Susi muntah-muntah terus loh siang. Dia nangis, dia sakit gitu. Anaknya ngadu sendiri ke mamihnya. Terus pas sore maminya pulang tuh dia panggil aku. Susi, anak saya ngomong katanya kamu sakit muntah-muntah. Iya nggak tahu kenapa nih gitu. Oh mungkin apa makanan dan minuman di sini tidak bagus untuk kamu. Oh enggak, di sini makanan minuman bagus kok gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Ya udah nanti kita check up ya. Diantarlah aku ke dokter tuh. Dokternya juga kan ke klinik yang mahal gitu Bang. Klinik Jepang kan. Situ kan ada klinik Jepang. Di check up lah tuh aku semua dari atas sampai bawah di check up. Udah di check up, hasilnya itu 2 minggu baru keluar. Udah kita tunggu deh tuh hasilnya 2 minggu. Keluarlah hasilnya 2 minggu. Itu nggak ada penyakit apa-apa gitu. Kata dokternya nggak ada penyakit apa-apa gitu. Kan karena muntah-muntah mungkin lambung kan kena gitu. Ternyata nggak ada. Karena tuh aku di klinik itu emang bener-bener tuh kliniknya keren banget sih ya. Kita tuh kayak dimasukin di mesin. Jadi tuh bener-bener semuanya kayak di rongsen. Kan kalau rongsen kita kan cuma kayak dada gitu kan. Itu aku dimasukin ke dalam mesin tubuhku. Jadi tuh semua kelihatan terdeteksi lah gitu. Jadi nggak mungkin salah gitu loh kalau pikiran aku ya. Nggak ada penyakit. Oh oke. Terus bos ngomong, Susi hasilnya nggak ada penyakit. Oh iya kenapa ya? Udah kita abaikan. Oh nggak ada penyakit. Oke lah nggak apa-apa. Udah aku juga nggak fokus sama penyakit karena kan udah dicek nggak ada penyakit. Terus aku juga nggak dikasih obat apa-apa kan. Berarti udah nggak masalah. Tapi kok aku sakitnya tuh makin lama kok makin ini Bang, makin parah lah gitu. Muntahnya itu aku tuh setiap apa ya, bukan setiap hari lagi sih, jadi kayak per 3 jam aku kayak muntah-muntah gitu. Muntahnya itu nggak keluar apa-apa, tapi tuh perutku tuh kayak dibeset-beset gitu loh, perasaan ya. Terus kayak mual gitu, jadi kita pengen muntah tapi nggak keluar apa-apa. Gimana sih rasanya, kan sakit banget kan. Muntah tapi nggak keluar gitu. Nggak keluar, kok lama-lama kayak gini gitu. Terus kan aku ada baby di rumah, dia jadi nggak mau nyusu aku. Dia nggak mau, setiap nyusu aku dia nangis. Itu maksudnya imbasnya ke anakku juga. Anakku kan baru 3 bulan kan, masih bayi banget. Itu berasa banget ke anakku, kena gitu loh Bang. Dia yang tiap malam nangis, terus nenek sama aku dia nggak mau. Akhirnya aku kasih formula kan. Loh ini kenapa ya? Terus aku juga lama-lama aku tuh kurus banget. Nah sampai pada saatnya bosku tuh merhatiin aku gitu. Pas aku lagi jaga anak. Susi kamu sakit? Enggak. Kamu oke? Iya saya oke. Kenapa? Enggak, kamu nggak oke. Aku lihat badan kamu makin kurus loh gitu. Kamu juga muka kamu kurus banget. Kamu yakin nggak apa-apa?
enggak, aku nggak apa-apa gitu. Kayaknya kita harus periksa lagi deh. Kan kemarin udah diperiksa, dicek, nggak ada apa-apa. Enggak, kita harus cek lagi. Pindahlah aku ke rumah sakit yang lain gitu. Bukan ke rumah sakit yang tadi tuh. Karena dia penasaran bosku tuh. Kita periksa ke rumah sakit yang beda. Dicek lagi tuh Bang. Dicek, cek darah, cek wah pokoknya urin segala macam aku dicek. 2 minggu lagi keluar hasilnya. Nggak ada sakitnya juga. Sama sehat. Sama sekali. Nggak ada penyakitnya, sehat gitu. Itu kan rumah sakit kedutaan ya gitu. Masih jadi, di Jakarta kan? Masih Jakarta. Jadi aku berpikir lagi, nggak mungkin masa rumah sakitnya salah gitu loh. Mendeteksi penyakit aku nggak bisa gitu. Pasti dia bener itu rumah sakitnya. Aku nggak ada penyakitnya Bang. Udah dari rumah sakit. Terus aku pas kita lagi jalan sama anak, nah teman aku yang baby sitter yang satu kan dia off, gantiinlah si Bu Riri ini. Jadi dia kerja nih sama aku nih partneran, biasanya kan dia cleaning, tapi karena temanku itu tadi libur, jadi si Bu Riri ini gantiin. Pas gantiin kita lagi jalan di area apartemen itu, ada laki-laki papasan sama kita, itu dia lari ngibrit ngelihat si Bu Riri. Dia lari langsung kabur gitu. Saya cuma dalam hati gini, ini si bapak kenapa kok ngibrit kayak ngelihat hantu gitu kan. Aku kenal sama si bapak itu, dia driver kan, supir di apartemen itu juga, tapi bukan supir kita, bos kita bukan. Terus besoknya aku penasaran, karena aku udah mulai curiga nih, karena aku 2 kali dibawa ke klinik, di rumah sakit dicek, nggak ada penyakit kan secara medis. Otakku udah mulai main, kayaknya nih ada yang aneh deh nih di diri gue gitu Bang. Kayaknya ada yang salah nih, aku mulai ada apa nih gitu. Nah si bapak itu pas lari besoknya aku temuin, karena aku kenal sama si driver nih. Terus aku ngobrol, Pak kemarin kenapa kok ngeliat kita lari? Mbak Susi sekarang kerja sama dia? Iya. Aduh hati-hati aja Mbak gitu. Hati-hati kenapa Pak? Aku sampai merinding deh. Hati-hati kenapa Pak gitu. Aduh itu orang jahat banget Mbak Susi. Hah serius Pak? Aku langsung penasaran dong. Kenapa Pak gitu. Aku dulu pernah partneran kerja sama dia. Tapi dia driver ya, satu bos gitu Bang. Oh terus gimana Pak? Aku tuh kayak dibikin sama dia tuh kayak gatal-gatal katanya. Jadi dia dibikin gatal-gatal seluruh badan. Yang bener Pak, sumpah Mbak Susi demi Allah. Makanya aku lari ngeliatnya kayak trauma kali ya Bang. Aku pernah Mbak Susi, dia jahat Mbak Susi, hati-hati aja. Dari situ Bang langsung aku langsung wah berarti takutnya nih gue selama ini sakit nih ada kaitannya nggak ya sama ini gitu loh Bang, sama cerita bapak ini gitu loh. Nah akhirnya aku ngomong ke suamiku, Pak kayaknya nih gue sakitnya nggak normal deh gitu. Emang kenapa? Enggak, aku ceritain lah tuh aku ketemu driver bla 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 gitu. Gue mau berobat lah gitu ke orang pintar, kan kita namanya ikhtiar ya Bang. Nah aku nanya temanku, ada nih orang pintar, dia bilang ada nih Sus, masih daerah Jakarta. Ayo coba kita ke sana yuk. Aku ke orang pintar itu tuh Bang hari Minggu, kan aku dapat off-nya Minggu doang. Ke sana. Aku baru masuk pintunya dia duduk. Karena aku diantar temanku tuh kesurupan Bang. Dia kesurupan langsung teriak-teriak nangis gitu kan. Wah teriak-teriak terus langsung si orang pintarnya ini langsung nyembuhin lah ya. Terus sudah selesai dia ini sembuhin terus langsung nanya ke aku, Mbak Susi ada apa gitu. Enggak Pak saya mau nanya, saya cerita gitu kan saya kerja bla bla. Punya fotonya nggak gitu. Saya tunjukin lah fotonya ini. Terus dia langsung kayak loncat ke belakang gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Saya tunjukin foto si Riri ini. Astagfirullahaladzim gitu. Terus dia langsung begini kan. Maksudnya langsung fotonya kesonoin gitu. Handphone aku. Kenapa Pak? Gitu. Aduh. Mbak Susi kalau bisa berhenti deh kerjanya. Karena aku makin penasaran. Loh kenapa Pak? Ini orang jahat banget gitu.
dia tuh kepengen ngebikin Mbak Susi jangan kerja di situ lagi gitu. Ah serius Pak? Iya, tapi saya kan butuh kerjaan Pak, anak saya masih kecil, saya butuh biaya, saya bilang. Ya terserah Mbak Susi sih, kalau Mbak Susi emang kuat lanjut, tapi kalau saran saya lebih baik Mbak Susi keluar, rezeki mah Allah udah yang atur Mbak Susi, tapi kan ini keselamatan Mbak Susi lebih penting. Oke. Dia ngomong kayak gitu Bang, terus terus tadi juga temannya Mbak Susi kenapa dia kayak kesurupan gitu, karena kirimannya si Bu Riri ini katanya ngikutin aku gitu loh. Dia ngikutin gitu, kata si bapak orang pintar ini gitu. Jadi cuma aku nggak bisa dibikin kayak kesurupan gitu, jadi yang kena tuh temenku gitu. Udah si bapak itu, si orang pintar itu udah nyaranin kayak gitu. Terus aku nanya, Pak bisa nggak sih ada penolaknya gitu? Nggak bisa, dia nih kuat banget loh, karena dia belinya dari kirimannya dari Jawa, dibilang gitu. Saran aku Mbak Susi cari aman, keluar aja, cari kerja yang lain gitu. Terus kan aku langsung kayak lemes ya Bang. Ya Allah gimana nih, antara aku butuh kerjaan tapi aku juga posisinya nggak aman buat aku gitu. Udah akhirnya dia ngomong kayak gitu, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya aku pamit pulang lah. Pas aku pulang, Seninnya aku kerja lagi dong. Nah, pas kerja itu si Riri ini ngelihat aku kayak dia kayak ngerti, aku kayak udah mulai curiga sama dia gitu loh Bang. Oke. Karena aku mulai kayak nunjukin, nih kayaknya aku mesti hati-hati nih sama dia gitu. Dia udah mulai kayaknya, kok sekarang Mbak Susi kayak jaga jarak. Karena aku kayak makan biasa disendokin, aku nggak mau. Oh iya, orang pintar itu nanya, Mbak Susi makan satu piring nggak sama dia? Dia nanya gitu. Enggak sih Pak, cuma aku sering disendokin makan sama dia. Oh bener, dia taruh sesuatu di makanan Mbak Susi gitu. Kata si orang pintar nih. Oh gitu Pak, ya kalau bisa sekarang Mbak Susi makan jangan diambilin lagi sama dia gitu. Nah Seninnya kan pas kita kerja lagi, Mbak Susi mau makan aku sendokin. Enggak Bu. Nah aku nggak mau. Nah dia mulai kayak, kok ini beda ya gitu. Kayak dia kayak ngerasa Mbak Susi ini kayak udah tahu gitu loh Bang gitu. Jadi cuma aku pelan-pelan gak aku langsung ini kan. Cuma aku ngelihat dia juga, namanya kita udah tahu dia jahat kan, kita agak kayak ilfil gitu kan. Yeah. Ah lu jahat sama gue lo gitu. Tapi aku belum jebretin gitu loh Bang, masih aku jaga-jaga. Karena aku kan ngeri juga kan. Udah akhirnya ke orang pintar 1 aku tetap sakit karena dia kan udah bilang aku nggak bisa kasih apa-apa karena dia terlalu kuat gitu kan. Aku tetap sakit tuh Bang, malah itu hampir parah kan. Waktu itu aku 3 hari nggak bisa bangun, aku sakit bener-bener sakit, nggak bisa bangun, muntah-muntah biasa kan. Terus nggak tahu kenapa terus sembuh sendiri gitu loh Bang. Akhirnya sembuh kan. Aku masuk lagi kerja, terus dia tuh kayak nunjukin kayak ya gitu udah tahu kan. Aku sakit makin parah, muntah, aku makin kurus. Nah temanku ngasih tahu lagi, Sus lu berobat lagi deh ke orang pinter gitu. Berobatlah aku ke orang pinter kedua nih. Masih di Jakarta? Masih Jakarta juga, tapi beda daerah lah ya. Aku ke orang pintar itu juga, terus aku ngomong ceritain, dia juga sama, ada fotonya nggak gitu. Aku tunjukin, pas aku tunjukin, cuma dia reaksinya gini, astagfirullahaladzim gitu. Pas ngeliat foto, astagfirullahaladzim gitu. Kenapa Pak? Aduh gila, nih orang nih bener-bener jahat Mbak Susi gitu, bener-bener jahat banget. Oh gitu Pak, berarti kan orang pintar yang kedua ini sinkron sama yang pertama gitu loh. Maksudnya sama gitu loh pendapatnya Bang tentang si Bu Riri ini. Ceritalah dia akhirnya, oh kayak gitu. Sama dia juga nyaranin lebih baik Mbak Susi keluar aja, cari aman. Karena dia kayak susah nih untuk dilawan gitu. Karena dia belinya dari Jawa, sama kayak gitu. Oh
dua kan bang, berarti orang pintar, sama nyuruhnya aku berhenti juga. Terus dia juga ngomong ini orang jahat juga. Aku masih ngabain tuh bang, kayaknya nggak percaya gitu. Cuma fisikku tuh makin lemah gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk berhenti kerja. Aku ngomong sama bos dong, bos aku mau berhenti kerja. Kenapa? Aku cerita sama dia, cerita yang aslinya ya. Kalau si Bu Riri ini jahat sama aku. Tapi kan kalau kita ngomong sama bule itu cerita tentang persantetan dan perdukunan agak susah explainnya ya, menjelaskannya iya. Karena di negara dia kan nggak ada bang. Jadi dia kayak nggak percaya. Hah? Serius Susi? Kamu pikir, kamu ngerasa dia jahat? Iya karena dia. Terus aku kan explain-nya susah, gimana ya cara ngejelasinnya, bingung. Terus si bos ngomong, oke, apa kamu mau dia saya pecat gitu, kata si bos. Oh jangan, saya bilang, saya masih mikirin si Bu Riri tuh bang, karena saya pikir gini, kalau saya ada pengalaman, ada skill, saya kayaknya lebih gampang nyari kerja dibanding dia. Kalau kamu pecat dia kasihan mau kerja di mana lagi, karena dia kan secara pengalaman juga nggak ada kan, bahasa Inggris juga nggak bisa. Jadi jangan kamu pecat biar aku keluar. Tapi kita nggak mau kamu keluar karena anak-anak gimana, anak-anak udah cocok sama kamu gitu bang. Aku nggak bisa, terus aku nangis tuh karena kan dia maksa aku untuk stay kan, maksudnya untuk tetap kerja di situ. Tapi aku nggak bisa karena dari dua orang pintar ini udah sama, terus aku ngerasa badanku tuh makin aneh gitu bang. Aku makin kurus, anakku juga nggak mau nyusu sama aku gitu loh. Jadi kayaknya makin aneh nih, nggak bener nih gitu. Kayaknya aku bener harus ngikutin si orang pintar ini, aku harus keluar gitu. Nah udah kayak gitu akhirnya si bos ngerti. Akhirnya ngerti, oh oke, Susi kalau kamu mau keluar nggak apa-apa gitu. Nah aku keluar bang, aku kan dapat job baru nih sama bos baru lah ya. Aku kerja nih 2 minggu sama bos yang baru. Itu aku semakin percaya kalau aku tuh diguna-guna apa, disantet lah, aku nggak ngerti ya sama si Bu Riri ini. Aku kerja di bos yang baru 2 minggu, aku tuh sehat, nggak sakit apa-apa. Aku nggak muntah-muntah, nggak setiap jam 6 sore maghrib itu kepalaku sakit. Aku 2 minggu tuh nggak ada sakit apa-apa gitu. Jadi aku kayak kok gue sehat ya nih 2 minggu keluar dari rumah bos aku ini. Oh berarti apa bener ya gitu bang. Jadi aku berarti bener nih, kayaknya nih dia jahat nih sama gue nih gitu. Nah tapi tuh aku kerja bos yang baru masih lingkup satu building, masih satu gedung, apartemen yang sama ya, satu tower itu. Nah aku kerja itu kan bawa anak yang bos yang baru, si bos yang lama aku kan anaknya ngeliat, nangis lah dia, jengek-jengek kan, karena ngeliat susternya yang lama kan nangis. Nah si maminya nih tahu, nelpon aku lah tuh si bos yang lama, Susi kita kayaknya perlu ketemu deh, ngobrol gitu. Nangis-nangis lah tuh si bos, kan aku nggak tega ya bang. Aku juga sama anak juga udah deket banget, namanya dari lahir kan tuh anak aku urus. Akhirnya si bos ngomong, Susi balik lagi deh gitu. Aku nggak mau karena ini enggak, itu apa ya, mungkin halusinasi kamu aja gitu. Terus dia nangis, anaknya juga nangis-nangis, aku nggak tega. Akhirnya aku balik lagi. Aku balik lagi tuh bang. Pas aku balik lagi, ada seminggu kerja, aku sakit lagi. Berarti kok gue sakit lagi ya? Wah berarti ini bener dong. Kemarin aku yang 2 minggu kerja di bos baru, aku nggak muntah-muntah, nggak sakit kepala kan. Begitu aku balik lagi seminggu kerja di situ, aku sakit lagi bang. Kepalaku sakit ya kayak pertama lah gitu. Oh sakit terus akhirnya aku pergi lagi ke orang pintar yang ketiga. Itu aku nyari ke daerah Bogor. Temanku yang ngasih tahu. Terus ke daerah Bogor sus katanya. Ya udah aku ke Bogor. Dikasih tahu sama dia, jawabannya sama yang satu, yang kedua, orang pintar itu. Terus tapi aku gini loh bang. Kenapa aku masih bertahan? Aku mau kayak gini loh. Gue lawan lo ya, sampai di mana lo mau ngerjain gue gitu nih awalnya aku kayak gitu, gue kerjain lo gitu.
Tapi tuh dia makin lama makin intens gitu loh nyakitin akunya gitu. Udah kayak gitu kok lama-lama gue makin dibikinnya sakit gitu. Terus suamiku juga ngomong lawan aja, dia mah setan iblis gitu kan. Nah udah kayak gitu aku terus masih kerja tuh bang. Aku juga yang orang pinter yang 3 ini aku nggak dengerin juga nih, aku tetap kerja. Nah banyak tuh akhirnya banyak kejadian aneh tuh pas aku balik lagi tuh bang. Kan udah habis berhenti nih 2 minggu, aku sehat, aku balik lagi. Dia makin gila tuh ngebikin aku. Kayak misalnya aku kayak mau nidurin anak nih di kamar, ya kan. Jam berapa itu? Siang itu jam 1. Jam 1 siang? Jam 1 siang. Aku mau nidurin si babynya ini, anak, aku tutup horden kan semua tutup gelap kan. Aku kelonin, terus kan aku agak kayak terbawa tidur juga kan, les-lesan gitu. Yeah. Terus aku tuh kayak dikagetin kakiku tuh 2 dipegang, terus kayak ditarik gini loh, digentak. Kan aku tuh kaget gitu kan. Terus pas aku bangun gini ngelihat ada sosok gitu loh. Kayak jadi mukanya itu muka si Bu Riri, tapi badannya itu kayak badan iblis, kayak di film-film iblis tuh bang, yang ada api. Terus ini tuh kayak api-api gitu. Aduh, kepalaku pusing bang. Aduh. Minum dulu. Iya. Aku minum dulu ya. Iya. Aduh, aku ke bawah. Sorry bang. It's okay? Iya, oke. Oke. Terus aku ngelihat mukanya Bu Riri, tapi tuh dia kayak api gitu loh, palanya gitu loh. Terus aku istighfar kan, astagfirullahaladzim. Aku kayak teriak, tapi nggak ada yang denger kan. Karena kan di rumah itu kan sebelahnya itu, jadi kita kalau tidur siang tuh ngelonin si bayi pisah-pisah sama temanku yang suster 1 kan. Iya. Tapi kan kita deketan kamarnya. Kalau aku teriak pasti dia denger dong gitu. Aku kayak teriak, astagfirullahaladzim, tolong gitu kan. Terus kayak nggak ada yang denger, terus dia makin narik-narik gini kan. Aku tuh kayak jadi main tarik-tarikan gitu. Terus kan dia pinggiran tempat tidur kan. Yeah. Aku pegangan gini. Jadi biar aku nggak, badanku ketarik sama dia, aku sambil pegangan, kakiku ditarik. Jadi main tahan-tahan kan. Terus astagfirullahaladzim, terus aku langsung gentak, Allahu Akbar. Dia langsung hilang gitu loh. Terus dari situ aku langsung gotong itu anaknya, aku keluar. Kayak cari cahaya lah kan, karena itu kan gelap. Tapi tuh api-apinya bener-bener kelihatan. Karena kan posisi gelap kan, jadi kelihatan. Aku langsung buka pintu, aku keluar. Langsung aku keringet dingin kan. Terus si Bu Ririnya tuh kayak gak berdosa, datang ke aku. Kenapa Mbak Susi? Enggak apa-apa gitu. Aku tuh ngeliatnya juga agak-agak takut gitu. Terus astagfirullahaladzim, aku nyebut. Terus aku minum lah tuh, karena kan shock ya bang. Kok kayak gini ya, apa nih petunjuk nih, kalau emang dia bener-bener jahat gitu. Kok ditunjukin kok mukanya dia gitu loh. Di makhluknya itu, badannya sih bukan badan dia, badan kayak iblis lah ya kali ya gitu, ada api-apinya. Tapi kok mukanya muka si Bu Riri gitu. Semenjak kejadian itu, aku nggak berani nidurin anak di kamar lagi. Jadi kita kayak di ruang tamu aja. Yeah. Kalau ruang tamu kan walaupun jendela ditutup masih ada sinar-sinar lah ya, namanya di ruang tamu. Aku di situ. Jadi aku tuh kayak trauma gelap gitu loh. Aku takut makhluknya datang lagi gitu. Terus udah kayak gitu, ada lagi kejadian di dapur itu kan. Kalau di dapur anak-anak lagi pada tidur kan, kita di dapur lah ya gitu. Itu kayak sekelebatan tuh kayak apa ya, kayak butuh hijau kali ya, kayak badan gede gitu di dapur. Aku nggak ngeliat percis, nggak diamprokin, tapi kan mata kita ngeliat gitu ya bang. Aku di sini di dapur nih, aku lagi kalau istirahat kita bikin kopi apa kan, kayak mataku tuh ngeliat kayak ada makhluk gitu, gede tinggi hitam kan, sekenap gitu cepet kayak gitu. Terus pokoknya banyak keanehan lah. Terus yang bau busuk kayak bau bangkai gitu di dapur. Kok itu baunya tuh bener-bener nyata bau gitu loh. Terus di
ruang tamu itu juga, bukan ruang tamu, pintu masuk lobi itu, pintu utama, pas kita buka pintu masuk itu pasti bau busuk di situ. Gitu. Terus keanehan tuh makin kelihatan lah sama aku. Nah, akhirnya aku memutuskan ngomong lagi sama bosku, aku kayaknya mau resign gitu. Akhirnya aku resign. Dan bos pun sama kayak tadi, dia marah karena aku udah pernah resign kan, kok ini mau resign lagi gitu loh. Dia jadi kayak kecewa gitu loh, ini apa-apaan sih Susi, kok lu mau resign lagi gitu. Mungkin kan secara anak-anak udah mulai sekolah tuh waktu itu kan, umur 2 tahunan lah anak-anak udah mulai sekolah. Terus nggak bisa kayak gini dadakan, cari orang baru kan susah bang, ngajarin lagi, adaptasi sama anak. Marah lah tuh bosku, aku nggak peduli, biarin aku keluar aja gitu. Nah terus aku ngomong tuh sama dia, aku udah gemes nih bang, aku bilang sama dia, Bu aku mau resign. Resign kenapa? Kok Mbak Susi jangan resign? Terus dia pura-pura nangis tuh bang, jangan cari orang susah loh Mbak Susi, bla bla bla. Terus aku giniin, aku kerja di sini ada yang nggak suka Bu. Siapa? Enggak, pokoknya aku dibikin sakit kerja di sini. Kok jahat banget? Aku udah mulai berani tuh bang, karena gemes sama dia kan. Enggak, aku ada yang nggak suka kerja di sini, aku dibikin sakit. Ibu kan ngelihat saya di sini sakit-sakitan terus, badanku makin kurus aku gitu. Iya Mbak Susi, emang sih aku ngelihat berubah, tapi orang itu jahat banget ya Mbak Susi. Ya udahlah, yang terbaik buat Mbak Susi. Pokoknya dia ceramahin aku lah tuh bang, udah. Aku sengaja ngomong gitu karena aku tuh nyindir dia kan bang. Udah kayak gitu aku keluar. Nah pas aku keluar itu ada temanku baru lagi masuk di situ kan. Kita cerita lah tuh, ternyata kan dia nggak apa-apa, nggak dibikin apa-apa, cuma dia cuma sakit kepala doang gitu. Nah udah kayak gitu aku memutuskan akhirnya aku keluar. Nah udah keluar gitu, pas udah keluar bosku kan pindah ke Bali tuh bang. Oke. Mereka ditugasin suaminya ke Bali, akhirnya pindah ke Bali. Nah apartemen itu otomatis kosong dong. Nah pas apartemen itu kosong, udah selang berapa ya? Ada setahun lah bang. Setahun aku dapat job lagi, sama towernya sama, cuma beda kamar aja. Oke. Gitu, jadi kayak Beda unit. Beda unit. Dulu di unit misalnya 9, sekarang aku di unit 11 gitu. Pas aku kerja di situ lagi, tapi bos yang beda ya, karena bos yang lama itu yang aku cerita tadi kan pindah ke Bali. Pas aku kerja lagi sama bos yang baru, nah bos baru sama bos baru ada cleaning service nemuin aku. Dia ngomong, Bu kayaknya pernah kenal ya? Iya, aku kan yang dulu jaga si kembar. Oh iya bener gitu. Gimana tuh unitnya udah ada yang ngisi? Belum Bu, masih kosong katanya gitu. Terus, oh masih kosong, kok bisa? Ternyata Bu hantunya banyak gitu. Nah, aku kan penasaran. Suamiku tuh punya temen orang bisa juga lah ya. Dia bisa kayak ngebersihin ruangan dari setan gitu lah ya. Nah, terus dia ngomong ke aku, kita panggil lah tuh dia. Dia tanya, coba lo liatin di rumah ini. Wah, ini rumah ini parah sus. Jadi si Bu Riri ini ternyata bang, dia bawanya itu tanah kuburan. Oh, jadi tanah kuburannya itu ditaruh di pot-pot yang ada di dalam rumah itu, gitu. Jadi kayak nanem lah gitu. Aku juga nggak tahu tanah kuburan dari mana, aku nggak tahu. Nah, si cleaning service itu cerita, iya Bu, sekarang rumahnya serem. Nah, seremnya gimana? Iya banyak hantunya. Karena apa? Aku setiap bersihin, kan di situ unit walaupun kosong harus tetap dibersihin bang. Yeah. Dia cerita, dia juga sering diganggu gitu. Nah, yang di bawah bekas unit si kembar yang aku kerja, kan ada orang juga, kan ada penghuninya di bawah. Okay. Nah itu tuh dia selalu komplain ke resepsionis, ke lobi. Di atas itu berisik setiap hari tuh ada orang kayak party gitu loh, berisik gembrang-gembreng gitu kan. Terus orang apartemen ngomong manajemen, maaf Ibu di atas itu kosong, nggak ada orang. Saya nggak gila, ada setiap malam rame mereka bikin party katanya gitu. Dibawalah itu si bule itu tuh ke unit atas biar dia maksudnya biar dia percaya. Dibuka kosong.
Dia kaget kan bang, hah, kok bisa tiap malam saya ngelihat? Kayak kita mah orang Islam, sumpah dah demi Allah gitu loh, karena dia orang bule kan, bahasanya saya juga nggak ngerti. Hah, kok bisa beneran saya denger loh tiap malam berisik itu kedambrungan katanya kayak orang pesta lah gitu. Terus akhirnya manajemen kan nemuin aku nih, cerita, Bu, kok dulu kerja di sini gimana? Aku cerita. Oh, kayak gitu. Nah, dia panggil lah orang pinter lagi tuh, Bang. Suruh ngeliat unitnya itu, dipasanglah kamera buat nangkep apalah aku nggak paham kan. Ternyata tuh bener tuh di situ tuh hantunya tuh kerekam semua, Bang, ada. Jadi kata si orang pinter itu yang dipanggil dari pihak building itu emang dia itu bener naruh tanah kuburan, jadi tuh kayak hantu-hantu di kuburan itu pada datang di situ semua, gitu. Jadi itu setannya nggak mau pindah, emang udah nih rumah gue gitu, karena kan dia bawa tanahnya, kata orang pinter itu ya, karena si Bu Riri ini bawa tanah kuburan taruh di sini di tanaman katanya. Terus saya bilang tanamannya aja dibuang. Gitu kan. Terus aku nggak tahu ceritanya lagi gimana, pokoknya intinya mereka udah tahu, dilihat dari kamera emang itu banyak makhluk halus gitu. Nah pas aku udah keluar dari situ, kira-kira 2 tahun kemudian dia kayak tiba-tiba tuh kayak ke rumah aku tuh bang tuh si Bu Riri. Tahun berapa berarti ya? Aduh, aku lupa ya tahun Kerja berapa lama? Kerja aku kan di situ 2 tahun. 2 tahun kemudian berarti iya 4 tahun kemudian lah. Berarti 2017 ya? Iya. Dia datang lah tuh ke rumahku. Hah, dia ngapain datang? Terus dia langsung kayak, oh Mbak Susi tinggal di sini nih, rumahnya nggak sehat Mbak, gini-gini gitu. Dia sih nggak masuk. Tapi aku ngelihat dia, aku takut. Jadi aku kayak trauma loh ngeliat dia bang, gitu, kayak trauma ngeliat dia. Jadi aku bilang sampai sekarang pun tuh aku kalau apa ya, kalau ngeliat dia mungkin aku takut ya. Bukan, maksudnya gini loh bang, kalau aku tuh mendingan kita berantem di lapangan yuk gitu, dibanding kayak gitu kan kita ngeri ya bang, gitu. Jadi tuh aku tuh dibikin yang, jadi kata orang pinternya gini bang, aku lupa nyeritain. Orang pinternya nih ngomong, jadi si Bu Riri ini mau bikin kamu kayak apa ya, kayak angin dibawa. Jadi aku nggak sakit yang brak di tempat tidur, enggak, dia nggak bikin kayak gitu. Tapi perlahan-lahan ke bawah angin, itu lama-lama aku bisa meninggal. Dijadiin. Iya. Nggak bernyawa juga ya? Iya, dia rencananya kayak gitu. Kalau aku bertahan terus, nggak mau keluar dari situ, aku lama-lama dibikin mati sama dia. Jadi melalui, aku nggak tahu ya, dia bilang sih melalui angin apa-apalah, aku juga nggak paham. Ya kayak gitu dibikin sakit gitu. Cuma kan aku ngerasa gini loh, aku sakit tapi masih bisa kerja. Jadi aku ngerasa, udahlah cuekin aja. Tapi kata orang pinter itu justru kayak gitu yang bikin bahaya. Karena kan kamu kayak nggak berasa dia jahat. Gitu, dia bikinnya kayak gitu. Dia mau bikin nggak nunjukin dia jahat banget gitu. Akhirnya ya itu aku mutusin keluar. Ya alhamdulillah aku keluar. Akhirnya aku nggak berhubungan sama dia lagi. Tapi emang bener aku sehat bang. Oke. Gitu. Jadi aku nggak sakit lagi sama dia, nggak dibikin. Cuma terakhir pas ketemu aku takut karena kayak dia masih kayak kepoin hidup aku nih, dia masih hidup apa enggak nih gitu. Jadi aku keluar ya aku sehat. Nah temanku yang suster itu kan masih stay di situ tuh. Nah dia juga sama tapi sakitnya nggak separah aku gitu. Karena kalau dia kan nurut sama si Bu Riri ini, disuruh apa dia mau karena dia takut. Karena aku cerita sama dia kan, lo hati-hati Bu Riri ini jahat, gue dibikin sakit lo sama dia gini gitu. Dan anehnya lagi kalau aku libur hari Minggu kan aku dapat off, itu aku nggak muntah dan jam 6 sore palaku nggak sakit. Oh, better berarti. Iya, jadi kata si orang pinter juga ngomong,
Bedanya sakit medis, sakit normal sama sakit dibikin, kita bisa bedainnya itu dari sakitnya itu jamnya di jam yang itu terus apa enggak. Oke. Terus aku bilang iya jam 6 pas ajan maghrib. Ya udah berarti bener. Gitu. Jadi bedain kalau kita disantet, dibikin orang gitu Bang, sama sakit biasa, kita bedanya itu. Kalau kita sakitnya di jamnya sama, misalnya jam 2 terus, jam 3 terus. Nah itu berarti sakitnya nggak normal. Gitu kata orang pintar. Terus aku bilang, iya bener, aku setiap jam 6. Tuh pala aku tuh kayak ditusuk-tusuk gitu, terus aku muntah-muntah. Itu rutin. Dan orang pintar yang ketiga ini yang aku bilang di Bogor, itu sarannya juga sama. Bu Susi keluar aja, cari aman gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan keluar. Terus mereka pindah ke Bali, aku udah nggak tahu ceritanya. Tapi sampai sekarang aku dengar info unitnya itu masih kosong. Masih kosong. Sampai sekarang. Sampai saat ini. Ya. Oh, oke. Aku dapet infonya kayak gitu. Kak Susi, ya. Tadi kan bilang setiap masuk ke ruangan itu selalu bau bangkai gitu ya. Atau bau busuk ya. Itu yang lain nyium nggak suster sama majikan? Enggak. Sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Terus kalau misalkan si partner itu, yang suster itu, dibikin sakitnya itu cuma biasa aja atau memang sebetulnya sama? Enggak. Tapi nggak cerita? Enggak, dia biasa aja. Maksudnya cuma paling kayak pusing, keliangan gitu doang. Tapi nggak separah saya. Karena pas saya tanya sama orang pintar, ternyata emang itu kan rumahnya auranya udah negatif banget. Dari sebelumnya? Ya, enggak dari yang si Bu Riri jahat ini naruh tanah kuburan itu loh Bang. Jadi emang auranya tuh udah nggak bagus. Jadi temanku itu paling kayak susah, kepala gue sakit deh gitu doang. Tapi nggak parah. Tapi kalau keluar dari lingkungan unit, dia nggak apa-apa. Oke. Terus perlakuan bos sama suster yang satunya gimana? Biasa aja ya, karena dia juga bahasa Inggrisnya kurang bagus, jadi jembatannya saya lah gitu. Jadi karena komunikasi kurang bagus, makanya beda perlakuannya. Beda. Sama kasus. Sebenarnya sih nggak beda, cuma kita si bos ini orangnya baik banget, baik. Dia nggak memperlakukan beda, cuma mungkin kalau orang yang punya hatinya negatif, mungkin jadi kayak iri, kayak kok beda ya Mas Susi? Sebenarnya enggak Bang, jadi kan ya emang kan bos butuh komunikasi. Kebetulan saya bisa bahasa Inggrisnya lebih oke dibanding mereka berdua gitu loh. Sebenarnya sih nggak ada yang beda. Misalnya nih contoh, aku dikasih perabotan bayi, mereka dikasih baju yang untung dewasa. Jadi bos ini emang benar-benar memperlakukan kita itu seadil-adilnya, sama, nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda gitu. Oke. Nah terus si partner ini, yang suster ini, dia pernah melihat sosok yang sama nggak yang seperti dialami sama kasus? Enggak. Pernah cerita apa emang sama sekali nggak pernah cerita? Dia jadi kalau dia nggak pernah diliatin, tapi dia kayak feeling, kayak misalnya nih si bos lagi pulang ke Australia, kita kan nggak ada anak-anak tuh, kita ditugasin untuk bersih-bersih lah tuh kita. Nah itu emang auranya beda. Nah dia tuh kalau nggak ada saya, dia takut, kayak perasaan aja sih, perasaan kayak gue takut sus gini ini, karena kita udah tahu di rumah itu kayak nggak nyaman gitu loh. Tapi nggak pernah ditampakin? Nggak pernah. Dan pernah tanya juga Kak Susi ke dia? Pernah, saya tanya. Tapi nggak pernah? Nggak, karena gini loh, waktu saya ngerasain yang aneh-aneh, ngelihat penampakan, saya pasti tanya ke dia dong, lo pernah ditakutin ini nggak sih? Enggak Sus, nggak pernah. Lo pernah nggak sih ada gini? Terus saya yang cerita yang sosok api-api itu, masa sih Sus? Enggak, gue enggak gitu. Dia enggak, saya doang. Nah siapa partner ini masuknya sama nggak sama Kak Susi? Duluan saya. Duluan, berarti itu nyusul. Ya. Terus si ibu itu lebih lama? Lebih lama. Oke. Dia lebih lama. Nah sebelum Kak Susi masuk, sebelumnya ada kan? Banyak. Tapi mental semua, nggak ada yang betah. Pernah cerita nggak? Atau pernah ketemu nggak? Pernah.
Ya mereka keluarnya karena si Bu Ririnya ini rese gitu loh. Dia kayak bosi gitu loh Bang. Tapi nggak dikerjain? Enggak. Karena kan mereka udah mental duluan. Mungkin kalau mereka lama kerja di situ, mungkin ya. Karena kan si Riri ini pengennya jangan ada partner kerja. Dia aja gitu. Jadi gini loh, dia itu aslinya pembantu bersih-bersih, tapi dia terobses pengen pegang anak. Oke. Secara kan pegang anak itu mesti punya pendidikan khusus. Kayak baby sitter itu kan ada sekolahnya Bang, tahu masalah trainingnya, dia kan gak ada. Jadi kan gak sembarangan juga. Terus kan paling enggak kita kalau malam itu kayak reading book, reading story kan ke anak-anak harus. Dia kan gak bisa. Jadi emang dia gak bisa jadi suster, tapi dia mau jadi suster. Jadi segala cara dia halalkan. Yang penting gue tetap bertahan di sini. Bos percaya sama gue gitu. Usianya beda jauh nggak sama Kak Susi? Jauh. Oh jauh. Ya. Dia lebih tua. Dia lebih tua. Nah, dari semua orang pinter yang Kak Susi datengin, kan yang ditunjukkan hanya foto ibu itu. Pernah nggak tunjukin foto partnernya? Suster yang satunya? Enggak pernah. Karena kan dia cuma ngomong punya foto si ibu yang itu enggak gitu. Oh, jadi yang Kak Susi ceritain tuh memang ibu yang ini? Iya. Jadi nggak pernah curiga sama yang partner satunya? Kebetulan pas saya ke orang pinter kedua sama ketiga, partner saya ajak. Oh, ikut. Iya, dia ngikut. Jadi dia biar ceritanya sinkron loh. Gitu, dia juga nyeritain. Sekalian pengen tahu juga nih. Pengen tahu juga. Oke. Nah, kan pindah ke Bali nih bosnya. Berarti semuanya keluar dong kerjanya ya? Enggak, dia ngikut. Oh, si ibu ini ngikut ke Bali? Iya. Sampai saat ini? Enggak, kan udah pulang. Udah pulang. Iya. Jadi pada saat pindah ke Bali ngikut? Ngikut. Kalau suster yang satunya? Enggak. Oh, enggak. Dia jadi partneran sama anaknya dia. Oh, jadi dia punya suster baru di sana? Iya. Nah, pada akhirnya tuh bos itu mengerti nggak sih permasalahan penyakitnya Kak Susi ini? Enggak. Tapi dia tahu kalau si Riri ini kerjanya nggak bagus. Oh. Dia udah tahu. Tapi pernah nggak menjelaskan sebetulnya sakit Kak Susi itu apa nih sama bos ini? Dia bisa paham nggak pada akhirnya? Enggak, karena gini, kan aku berusaha ngejelasin Bang. Aku tuh dibikin sakit sama dia. Sakit maksudnya apa Susi? Aku tuh jadi bahasanya gini loh. Dia tuh ngasih racun ke makanan aku. Dia kan simpelnya kayak gitu ya. Yeah. Jadi aku tuh setiap makan dia kasih racun. Hah, serius Susi? Iya, tapi racunnya ini aku nggak bisa lihat. Dan itu kayak goib apa ya? Aku bahasain ke dia. Aku kan bingung ya. Jadi apa ya? Jadi pokoknya dia kasih poison ke my food lah gitu. Aku bilang sama dia. Oh, dia jahat Susi, dia nggak bagus, saya mau pecat dia. Saya masih bilang jangan, kasihan. Aku masih kasihan Bang. Udah kayak gitu. Nah di kedutaan itu kan ada yang mix orang bule nikah sama orang Indonesia. Oke. Nah dia coba tanya sama si istrinya orang bule ini, orang Indonesia. Dia tanya, bener gak sih apa itu santet gini gitu. Dia tanya, dijelasin, emang ada gitu. Terus dia sedikit agak ngerti lah tuh gitu. Oh emang ada. Itu berupa apa ya? Kayak apa ya? Bukan kayak semacam makanan ada benda terus dimasukin di udak, nggak kayak gitu loh. Aku juga nggak tahu explainnya dia gimana ya. Cuma si istri orang bule ini yang orang Indonesia itu aku dipanggil sama dia. Mbak Susi emang bener? Iya Bu. Nah kan aku lebih enak ngomongnya sama dia. Oke. Aku jelasin, iya Bu kayak gini, aku runtutin kronologisnya kayak gini aku ceritain. Oh kayak gitu Mbak Susi. Jadi makanya aku tuh pamit sama bos, aku bener-bener pamit. Aku juga sebenarnya sayang keluar dari situ Bang, karena satu itu bos baiknya minta ampun. Aku juga udah deket sama anak-anak, jadi kan kayak ada kedekatan batin lah gitu sama anaknya mereka gitu. Cuma aku mau gimana kan, aku juga nggak mau mati konyol kan di situ. Aku masih punya anak, keluarga, jadi aku
mutusin untuk keluar. Makanya pas dia nanya, si orang yang nikah sama orang bule ini, oh kayak gitu Mbak Susi, iya Bu, kayak gitu ceritanya gini-gini. Ibu tolong jelasin deh ke bos aku. Oh iya Mbak Susi, aku jelasin gitu. Akhirnya dia paham. Oh, oke. Dan setelah paham itu gimana nasibnya si ibu itu? Dia jadi gini Bang, kata orang pinter itu ngomong, si ibu ini kan juga ngebikin si bos ini luluh sama dia. Kayak takluk gitu loh Bang. Kepake terus lah. Kepake terus. Tapi begitu sampai di Bali, kan karena aku kan dengarnya gini loh, kalau ilmu kayak gitu tuh nyebrang laut katanya hilang. Nah di Bali ini si bosnya tuh udah rungsing sama dia Bang, beda perlakuannya waktu di Jakarta. Itu udah beda banget, dia sering dimarahin kayak gitu-gitu kan. Aku dapat info dari temanku kan, karena temanku ini jadi yang suster yang dulu kerja jadi satu amaku di Jakarta itu dia nggak ikut kan. Nah tapi dia punya adik. Nah adiknya dia yang ikut ke Bali. Gitu. Okay. Jadi aku informasi masih dapat tuh Bang. Dia mulai dimarahin bos. Akhirnya kalau nggak salah ya, akhirnya dia dipecat. Oke. Nah kan tadi kasus itu melihat sosok wajahnya dia, tapi dengan wujud berapi-api gitu ya. Selain sosok itu, ada sosok lain nggak yang selalu nampakin kasus sih? Selain Buto Ijo yang tadi juga? Oh, nggak ada sih. Cuma dua itu aja? Cuma dua itu aja. Tapi sering gitu loh, sliver-sliver. Yang mana? Yang dua-duanya sering? Enggak, kalau yang api-api cuma sekali tuh yang di kamar tidur anak. Tapi kalau yang Gundurwo itu sering itu. Karena kalau dia keliaran gitu ya, kayak misalnya aku lagi mandiin si baby di bathtub gitu kan, dia kayak lewat gitu Bang. Terus kayak aku kalau lagi nidurin di ruang tamu si anak, aku tuh kayak ditindin apa ya, diengkak ya. Ya aku pernah tuh di situ tuh sama yang Buto Ijo itu. Berarti sosoknya jelas banget dong kelihatan. Sepintas ya, karena kan dia nggak pernah. Kalau yang api-api itu bener-bener di muka aku, karena kan kita adep-adepan gini kan. Tapi kalau yang Buto Ijo itu kayak nyampingin doang gitu Bang. Kayak jadi aku tuh ngelonin gini kan. Dia kayak di samping aku kayak nindihin ngek gitu loh. Kan aku nggak bisa berbalik ngeliat dia di belakang aku. Tapi aku bisa ngerasain dia kayak neken aku gitu. Okay. Aku bisa ngerasain gitu. Nah, setelah keluar sampai saat ini masih ada yang terasa nggak dari hasil yang kiriman dari si ibu itu? Aku sih nggak, cuma kalau kayak sekarang nih aku nyeritain lagi kayak keinget gitu, kayak parno aja sama dia, kayak trauma gitu. Pernah nggak datang sekali ke orang pintar gitu, pengen tahu nih, udah bersih apa belum? Belum sih. Belum ya? Belum. Tapi masih ada perasaan? Perasaan takut ke dia, ya. Oke. Takut. Jadi kalau ketemu itu kenapa sih dia bisa datang ke rumah? Itu setelah selesai sama bos yang itu, apa masih kerja waktu di Bali? Enggak. Oh, dia masih kerja sama si bos. Datang ke rumah? Tunggu, aku inget-inget dia masih kerja. Oh enggak. Dia udah nggak kerja. Jadi si bos yang di Bali udah dipecat kan, dia udah dipecat. Dan dia go back to Indonesia kan, udah balik ke Jakarta. Nah itu dia datengin kos-kosan aku. Oh, dengan maksud? Kontrakan. Aku nggak tahu, aku aja kaget. Padahal belum tahu tempatnya gitu. Nggak tahu, aku juga bingung kok dia bisa tahu alamat aku. Tahu itu pas maghrib juga Bang. Oh. Aku pulang kerja, lagi mandi, aku mau sholat maghrib kan. Tahu dia di depan pintu. Terus aku gini, aku nggak manggil dia, hey Bu, aku cuma kayak speechless, kayak kaget, diem terus, Mbak Susi, ini rumahnya aku nggak tahu itu apa dia tuh sosok cuma jelmaan apa aku nggak paham ya. Oh, tapi nggak sempat masuk ke rumah? Enggak. Cuma di depan doang? Iya, dia nenteng tas gini kan, terus dia ngeliat-ngeliat gini, Mbak Susi rumahnya nggak bagus nih, nggak sehat, kenapa mau tinggal di sini? Terus aku kan langsung masuk kan, karena aku takut banget sama dia. Terus dia nggak ada aja? Udah deh, nggak ada, pergi. Nah setelah kejadian itu ada keanehan atau kejadian nggak? Enggak sih, paling anakku aja ya rewel. Anakku tuh kayak bayinya tuh bener-bener ini rewel gitu loh.
Nah, Sobat Buntu nih buat kalian khususnya yang di lingkungan kerja, mau itu sebagai suster, driver, atau dimanapun aja, wajib curiga jika ada orang yang tiba-tiba baik sama kalian. Karena tidak mungkin ada orang yang tiba-tiba baik kalau tidak ada maunya. Nah, jadi buat kalian, hati-hati. Kak Susi, makasih banget nih. Sama-sama, Bang. Sudah datang, sudah cerita pengalaman kerjanya pada saat jadi suster di kedutaan ya? Sama orang kedutaan. Dan semoga nih ke depannya bisa lebih hati-hati juga. Amin. Terus sama pekerjaannya biar lebih tambah rezekinya. Amin. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Kak Susi pada saat dia menjadi seorang babysitter. Dan buat kalian nih, jangan lupa dan jangan bosan, tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.